Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azkia Vela Sufa, NIM 32 dari Pendidikan Kimia 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kunjungan industri virtual saya di PT Precision Flag Indonesia guna memenuhi tugas kimia industri oleh dosen pengampu Dr. Hajah Siti Suryaningsih, MSI. Program Studi Pendidikan Kimia, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. PT Precision Flag merupakan salah satu produsen minuman susu terbesar di Indonesia di bawah naungan Royal Friesland Campina NV. Perusahaan ini pada awal berdirinya tahun 1913 saat beberapa koperasi di Belanda mendirikan perusahaan sendiri yang bernama Royal Friesland Campina. Pada tahun 1922, perusahaan ini mengekspor produk susu kaleng ke Hindia Belanda dengan merek dagang Frisian Flag dan terus meningkatkan penjualannya ke Indonesia hingga pada tahun 1969, pabrik pertama di Indonesia mulai dibangun di Pasar Rebo pada tahun 1971. Mulai memproduksi susu kental manis dan mulai mendistribusikannya dari pabrik Pasar Rebo. Pada 1976, PT Formos Indonesia dan pabrik Ciracas diakuisisi oleh PT Precision Flag Indonesia. Sehingga PT Precision Flag memiliki dua pabrik, yaitu di Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, dan di Jalan Raya Bogor, Ciracas. Pada tahun 1991, PT Precision Flag Indonesia mulai memproduksi susu cair yang dilakukan di pabrik Ciracas. Pada tahun 1998, PT Precision Flag mulai memproduksi susu kental manis kemasan saset yang terkenal hingga saat ini. Pada tahun 2002, PT Precision Flag berubah nama menjadi Precision Flag Indonesia. Pada tahun 2010, PT Precision Flag melakukan pembaruan identitas dengan mengganti logo yang seperti sekarang ini. Pada tahun 2016, PT Precision Flag Indonesia meluncurkan produk baru yaitu susu cair rasa Coconut Delight serta susu kental manis kemasan pouch. Pabrik di Pasar Rebo memfokuskan produksi susu bubuk dan susu kental manis kemasan saset. Sedangkan pabrik yang ada di Ciracas memfokuskan pada produksi susu siap minum dan susu kental manis kemasan kaleng dan pouch. Berikut ini terdapat visi dan misi dari perusahaan PT Precision Flag Indonesia. Pada misinya, menjadi perusahaan nomor 1 di Indonesia dan menyediakan produk bergizi bagi keluarga Indonesia. Dan misinya ada 3, yaitu menyediakan produk bergizi yang terjangkau bagi keluarga Indonesia, mendukung peningkatan kualitas kehidupan peternak, berkontribusi pada keberlangsungan kehidupan yang lebih baik bagi generasi masa depan. Perusahaan ini memproduksi susu mulai dari susu bubuk, susu kental manis, susu cair, dan susu siap saji. Berikut ini saya akan menyebutkan bahan-bahan baku, alat-alat, serta proses dari pembuatan susu kental manis. Nah, yang ada di layar ini adalah bahan baku yang diperlukan untuk membuat susu kental manis. Yang pertama, susu evaporasi, flavor, gula, palm oil, AMF, berbagai jenis bubuk, ada bubuk kakao, maltodextrin, edible lactose, SMP, BMP, dan air. Untuk memperoleh susu evaporasi diperlukan 3 tahap terlebih dahulu, yaitu dengan penerimaan susu segar, pasteurisasi, dan evaporasi. Perhatikan diagram alir berikut ini ya teman-teman. Pada tahap susu segar mengalami proses deaerasi. Susu segar yang diperoleh dari koperasi dapat memiliki kandungan udara 4,92% hingga 8,5%. Sehingga proses deaerasi bertujuan untuk menghilangkan udara, sehingga pada saat proses produksi tidak terbentuk gelembung-gelembung udara. Setelah melalui proses deaerasi, susu melalui proses filtrasi untuk menghilangkan pengotor yang dapat terikut pada susu. Susu kemudian disimpan pada raw tank. Yang kedua ada proses pasteurisasi. Pada tahap ini terdiri dari proses flow controlling, preheating, heating, holding, temperatur, free cooling, serta cooling. Proses pasteurisasi dilakukan untuk membunuh mikroorganisme patogen. Selain itu, proses pasteurisasi juga dapat menonaktifkan enzim-enzim yang dapat mempercepat kerusakan susu. Pada proses pasteurisasi, susu dipanaskan hingga mencapai suhu 80 sampai 90 derajat Celcius dan dipertahankan selama 20 sampai 30 detik.
Setelah susu dipanaskan, susu didinginkan dan disimpan pada pasteurized milk tank. Sebelum dipanaskan dan didinginkan, terdapat proses preheating dan free cooling. Hal ini dilakukan untuk mencegah thermal shock sehingga nutrisi pada susu tidak banyak yang hilang. Yang ketiga ada proses evaporasi. Sebelum dilakukan proses evaporasi, susu dinaikkan suhunya terlebih dahulu. Kemudian susu masuk ke dalam three-effect evaporator. Menurut Bailan, proses evaporasi pada pembuatan susu kental manis bertujuan untuk mengurangi kadar air pada susu. Proses evaporasi dilakukan pada tekanan vakum sehingga suhu pemanasan yang digunakan dapat berkisar 40 derajat Celcius. Proses evaporasi dilakukan dengan menggunakan three-effect evaporator. Nah, di sini ada alatnya. Tentu saja alat-alat yang digunakan pada pabrik ini adalah alat-alat yang besar. Nah, di sini ada mixing tank, rice mill, strainer, pre-filter dan filter, buffer tank, balance tank, plate heat exchanger, plate cooler, storage tank, mesin filler. Pembuatan susu kental manis biasanya memakan waktu 1 jam per batchnya. Pertama, seluruh bahan baku dimasukkan ke mixing tank. Untuk bahan baku yang berbentuk bubuk, sebelum dimasukkan ke dalam mixing tank, dimasukkan ke dalam rice mill terlebih dahulu untuk menyeragamkan ukuran partikel bubuk. Setelah bahan baku di mixing, produk disaring sebanyak 3 kali dengan menggunakan 3 penyaringan pada ukuran yang berbeda dengan strainer, pre-filter, dan filter. Setelah itu, produk ditampung ke dalam buffer tank. Setelah mencapai jumlah yang sesuai, produk masuk ke dalam balance tank. Setelah melalui balance tank, susu yang sudah diseimbangkan masuk ke dalam pellet heat exchanger atau PHE untuk dipasteurisasi. Setelah melalui proses pasteurisasi, susu dievaporasi kembali dan didinginkan dengan plate cooler. Sebelum susu kental manis disimpan, dilakukan penambahan shading laktose terlebih dahulu. Lalu susu kental manis masuk ke dalam storage tank dan siap dimasukkan ke dalam kaleng atau kemasan pouch melalui mesin filler. Melalui proses-proses yang telah dilakukan, dapatkan susu kental manis kemasan pouch, kaleng maupun saset, varian gold, full cream, coklat, omela, mut-mut, dan lain-lainnya. Nah, di samping ini juga ada produk susu siap minum dan produk susu bubuk. Setelah proses pembuatan susu kental manis, pastilah terdapat limbahnya. Nah, limbah cair ini akan diolah menjadi air layak konsumsi menggunakan unit pengolahan limbah cair seperti yang ada pada di gambar. Di sini ada kandungan dari susu kental manis yang telah diperoleh, yaitu ada sukrosa, air, minyak nabati, maltodextrin, bubuk whey, bubuk coklat, susu krim bubuk, buttermilk bubuk, penstabil nabati, 3 mineral, risa sintetik, 9 vitamin, dan laktosa mengandung antioksidan tokoferol dan natrium askorbat. Di sini ada persen AKG yang terdapat pada susu kental manis, mulai dari lemak jenuh, kolesterol, protein, karbohidrat, sukrosa, natrium, kalium, dan vitamin-vitaminnya, mulai dari vitamin A, D3, E, B1, B2, B3, B6, B12, vitamin C, kalsium, fosfor, selenium, mangan, dan iodium. Apa sih manfaat susu kental manis? Di sini ada protein yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan pemeliharaan sel-sel tubuh, kemudian ada karbohidrat sebagai sumber energi, dan lemak sebagai pelindung organ penting tubuh. Nah, di sini juga terdapat manfaat-manfaat dari vitamin A, D3, E, B1, B2, B3, dan seterusnya. Nah, salah satunya adalah vitamin A, mendukung kesehatan mata. Dan ada kalsium, mineral utama dalam tulang dan gigi. Ada vitamin C yang berperan menjadi antioksidan. Ada vitamin B12 berperan dalam pertumbuhan, dan ada iodium yang mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan laju metabolisme tubuh. PT Frisian Flag adalah PT yang besar bukan? Tentu saja terdapat K3-nya. Di sini ada aturan K3 yang biasa disebut LSR atau Life Saving Rules yang ditujukan untuk meminimalisasi kecelakaan kerja yang terjadi. Ada 7 poin, yaitu Safety of Work, LOTOTO, Work Permit, dan LMRA, Internal Transport, Working at Heights,
convenience, space, and road safety. Apa aja itu semuanya? Maksud dari safety at work yaitu area bekerja pekerja tidak membuat dirinya dan orang lain dalam bahaya. Dan ada LOTOTO. LOTOTO itu lockout, take out, dan tray out. Lockout itu penguncian terhadap sumber energi. Yang kedua itu take out untuk pemberian tanda terhadap sumber energi yang akan dikunci. Ada tray out untuk pengetesan kembali, memastikan energi benar-benar hilang. LOTOTO dilakukan saat pekerja merawat, memperbaiki, memasang, menempatkan suatu bagian di dalam mesin, di mana anggota badan pekerja dapat kontak dengan hazard mesin tersebut. Nah, di sini ada internal transport. Nah, internal transport itu kendaraan yang ada di dalam pabrik seperti forklift dan lain-lain. Kendaraan yang terdapat di dalam pabrik harus memiliki sensor mundur untuk mendeteksi ada atau tidaknya keberadaan benda di belakangnya yang mengganggu jalannya kendaraan tersebut. Lalu ada lampu dan lain-lainnya yang harus dipenuhi untuk keselamatan kerja. Nah, di sini ada work permit atau LMRA. Work permit adalah proses identifikasi bahaya dan resiko beserta pengendaliannya untuk setiap aktivitas pekerjaan yang dilakukan di dalam wilayah PT yang belum teridentifikasi di dalam SHRA atau Safety Health Risk Assessment. LMRA adalah selalu waspada terhadap bahaya yang mengancam kita sebelum kita memulai pekerjaan dan selama pekerjaan berlangsung. Nah, di sini ada confinite space. Confinite space itu apa sih? Confinite space adalah suatu tempat yang sebagian besar tertutup dan tidak dirancang untuk bekerja secara terus-menerus, mempunyai sarana masuk keluar yang terbatas sehingga sulit untuk dilakukan penyelamatan pertama oleh tim darurat. Biasanya tempat yang sulit dijangkau seperti chiller water tank, water basin, dan lain-lain. Di sini ada road safety. Road safety itu adalah berkendara dengan aman, seperti tidak menggunakan handphone saat berkendara, tidak menggunakan alkohol, obat-obatan terlarang, tidak kebut-kebutan, dan juga menggunakan sabut pengaman. Nah, yang terakhir ada work at height. Work at height adalah bekerja pada ketinggian. Berlaku saat pekerja menjalani pekerjaan yang pada ketinggian minimal 1,8 meter. Pekerja pada ketinggian harus menggunakan body harness agar mengurangi bahaya dan risiko cedera. Selalu mengecek equipment yang digunakan sebelum melakukan pekerjaan pada ketinggian. Nah, ini adalah K3 yang terdapat pada PT Frisian Flag. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.